Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Arsiana dengan NIM 2031845 dari kelas PGMIP semester 6. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Gender Sosial Inklusi yang diampu oleh beliau, Ibu Dr. Hajah Evi Muafia MAG, di sini saya akan memaparkan artikel jurnal saya mengenai pengarussamaan gender di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, materi pengarussamaan gender akan membahas dua pokok materi, yaitu yang pertama, sejarah pengarussamaan gender di Indonesia, dan yang kedua, peran negara dalam menegakkan keadilan gender di Indonesia. Sebelum kita membahas sejarah pengarussamaan gender di Indonesia, kita perlu tahu terlebih dahulu apa yang melatar belakangi adanya PUG ini. Nah, kesetaraan gender masih menjadi menu utama dalam pembangunan nasional. Masalah tersebut terjadi karena adanya anggapan bahwa peran perempuan selalu berada di bawah dari peran laki-laki. Hal ini menyebabkan ketidakadilan gender dalam pembangunan nasional, sehingga pembangunan nasional tersebut dapat terhambat. Hakikat dari pembangunan nasional itu sendiri merupakan segala upaya yang dilakukan pemerintah secara sistematis dan berkelanjutan dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya dari kondisi yang semula buruk menjadi kondisi yang lebih baik lagi. Paradigma pembangunan nasional Indonesia yang semula hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi saja, maka pandangan tersebut harus diubah menjadi paradigma pembangunan yang adil, menyeluruh, dan berkelanjutan. Dengan menggunakan prinsip paradigma pembangunan nasional tersebut, maka pemerintah melaksanakan atau melakukan berbagai upaya dalam mengatasi ketidakadilan gender, salah satunya menggunakan strategi PUG atau pengarussamaan gender. Jadi, pengarussamaan gender merupakan sebuah strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai aspek kehidupan manusia dan melalui program dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah secara rasional dan sistematis dengan memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh program di bidang kehidupan. Dengan demikian, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB mendefinisikan pengarussamaan gender sebagai suatu proses evaluasi terhadap dampak suatu kegiatan, pembuatan peraturan, dan program kebijakan bagi laki-laki maupun perempuan di semua tingkatan. Jadi, tujuan dari pengarussamaan gender adalah memastikan apakah laki-laki dan perempuan memperoleh hak yang sama dan seimbang dalam mendapatkan AKPM atau akses, kontrol, partisipasi, dan memperoleh manfaat yang sama dalam program pembangunan nasional. Selanjutnya, perkembangan pengarussamaan gender di Indonesia. Perkembangan pengarussamaan gender di Indonesia merupakan aksi dan wacana global. Maksudnya, sebelum perkembangan ini terjadi di Indonesia, pengarussamaan gender terjadi terlebih dahulu di luar negeri atau di kancah internasional. Baik, yang pertama, pada tahun 1975, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengadakan konferensi perempuan sedunia di kota Meksiko. Hasil dari konferensi tersebut adalah deklarasi persamaan antara perempuan dan laki-laki dalam bidang pendidikan dan pekerjaan. Kemudian, pada tahun 1978, pemerintah Indonesia membentuk lembaga negara yang diberi nama MEN-UPW atau Menteri Pemuda Urusan Peranan Wanita. Tujuan didirikannya MEN-UPW adalah menanggulangi permasalahan
terhadap perempuan dan gender di lingkungan masyarakat. Tahun 1979, PBB menyetujui konferensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan atau biasa disebut dengan CEDAW. Kemudian pada tahun 1984, Indonesia meratifikasi konferensi tersebut atau CEDAW menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 atau yang sekarang ini dikenal menjadi Undang-Undang Nomor 39 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, pada tahun 1985, pengarusamaan gender muncul sebagai konferensi ketiga perempuan sedunia di Nairobi, Kenya, dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sebagai penyelenggara konferensi tersebut. Dan pada tahun 1995, wacana pengarustamaan gender atau PUG ini memperoleh penguatan dari Konferensi Perempuan Sedunia keempat di Beijing, Cina. Kemudian, sesuai amanat GBHN atau Garis Besar Haluan Negara pada tahun 1999 sampai 2004 dalam rangka menetapkan atau menciptakan keadilan dan kesetaraan gender, maka perlu dikembangkan kebijakan yang responsif gender. Sebagai bentuk komitmen dari pemerintahan Indonesia, Presiden Gus Dur atau Abdurrahman Wahid mengeluarkan suatu kebijakan, yaitu Instruksi Presiden atau Inpres nomor 9 tahun 2000 tentang pengarustamaan gender dalam pembangunan nasional, yang selanjutnya diterbitkannya surat edaran oleh Menteri Dalam Negeri atau Mendagri pada tanggal 26 Juni tahun 2001 tentang pelaksanaan pengarustamaan gender dalam pembangunan nasional tersebut. Kemudian, tindak lanjut dari Inpres atau Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tersebut, pemerintah RI mengeluarkan peraturan Menteri Dalam Negeri atau Mendagri nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan pengarustamaan gender dalam pembangunan daerah yang implementasinya dikoordinir oleh Bapeda, provinsi, dan kabupaten ataupun kota. Selanjutnya, pelaksanaan pengarustamaan gender dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional tahun 2000 sampai 2004 yang mencakup sektor hukum, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian, selama hampir 1 dekade terakhir ini, pelaksanaan pengarustamaan gender di Indonesia sudah mengalami perbaikan. Terbukti pada tahun 2007, Undang-Undang Nomor 17 tentang RPJPN atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 sampai 2025 telah ditetapkan untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan gender bagi masyarakat Indonesia. Setelah kita mempelajari tentang sejarah perkembangan pengarustamaan gender di Indonesia, kita masuk pembahasan yang kedua, yaitu mengenai peran negara dalam menegakkan keadilan gender di Indonesia. Terwujudnya keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, mereka, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki akses yang sama dalam berpartisipasi, kontrol atas pembangunan, dan memperoleh manfaat yang setara dan seimbang maupun adil dalam pembangunan nasional. Kemudian, peran negara dalam menegakkan keadilan gender di Indonesia, diantaranya yang pertama adalah pemerintah atau negara melakukan gerakan gender atau biasa disebut dengan affirmative action, yang merupakan suatu tindakan khusus yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong kesetaraan gender melalui jalur struktural seperti menetapkan undang-undang,
instruksi presiden, peraturan pemerintah, perda, dan sebagainya dalam rangka menciptakan keadilan gender di Indonesia. Misalnya saja, pada Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional menghasilkan beberapa dampak positif bagi masyarakat Indonesia, antara lain, yang pertama meningkatnya program pembangunan di berbagai sektor, yang kedua meningkatnya anggaran responsif gender melalui Kementerian dan Pemberdayaan Perlindungan Anak, dan yang ketiga lahirnya sejumlah undang-undang yang memberikan perlindungan untuk menghapus diskriminasi gender baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Dengan perlindungan hukum atau dengan melakukan gerakan affirmative action ini diharapkan dapat menegakkan keadilan gender di Indonesia. Peran negara yang kedua adalah untuk mengatasi masalah kemiskinan yang penyebabnya tidak lain adalah ketidakadilan gender itu sendiri. Dalam hal ini, pemerintah menerapkan strategi pengarusutamaan gender atau PUG melalui program pembangunan nasional seperti PKH atau program Keluarga Harapan, BPNT atau bantuan pangan non-tunai, Jamkesmas atau jaminan kesehatan masyarakat bagi masyarakat miskin. Dengan program pembangunan nasional tersebut, diharapkan masalah kemiskinan dapat teratasi dengan baik. Selanjutnya, peran negara yang ketiga adalah dalam bidang pendidikan. Lembaga pendidikan berfungsi sebagai tempat mentransfer pengetahuan kepada peserta didik dengan mengintegrasikan gender di dalamnya. Implementasi pengarusutamaan gender dalam hal pendidikan diantaranya yaitu membuat sekolah menjadi mudah diakses oleh setiap siswa sehingga mendorong siswa untuk bersekolah dan mencari ilmu. Dan yang kedua adalah meningkatkan kualitas guru dalam hal mengajarkan pendidikan mengenai konsep gender kepada peserta didiknya. Selanjutnya, peran negara yang keempat atau yang terakhir adalah dalam bidang ekonomi, khususnya pertanian. Implementasi pengarusutamaan gender atau PUG dalam pembangunan pertanian antara lain, yang pertama meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap pemanfaatan sumber daya pembangunan pertanian. Yang kedua, mengakselerasikan peningkatan status ekonomi kesejahteraan keluarga atau rumah tangga tani. Dan yang ketiga, mengakselerasikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Keempat, peran negara dalam upaya mewujudkan keadilan gender di Indonesia tidak akan terwujud jika masyarakat dan pemerintah tidak bekerja sama mendorong terwujudnya suatu kesetaraan gender di Indonesia. Dengan bekerja sama, diharapkan melalui strategi pengarusutamaan gender atau PUG ini, masyarakat Indonesia dapat menegakkan keadilan gender dan terhindar dari adanya diskriminasi gender, sehingga antara laki-laki dan perempuan mendapatkan perlakuan yang adil dan setara untuk memperoleh akses, partisipasi, kontrol, maupun manfaat yang sama dalam pembangunan nasional Indonesia. Cukup sekian presentasi dari saya mengenai pengarusutamaan gender atau PUG di Indonesia. Apabila terdapat kesalahan kata dalam menyampaikan materi ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.